Ujian aja ada tugas jadinya. Tugas benar Pak. Oke. Jadi yang kemarin itu ya, jadi salah satu yang hari ini yang kita akan. Jadi banyak kita apa saja. Yang pipi ya, yang bukan ya, belum ya. Baik. Yang gambar ini Pak, yang sulit. Input Di tes, tiga ya. Ya. bukan pipi. Yang HDMI 2 kayak gitu. Yang ketiga berarti ya. Iya 3 Pak. Oke, makanya kita lanjutkan. Informasi lebih banyak ke apa namanya secara umum. Mungkin minggu depan saya akan coba apa namanya sisihkan beberapa contoh ya. Pertama hasil penelitian lingkungan kita di sini terkait dengan pemanfaatan iklim. Saya akan mengambil plastik untuk apa namanya brand dan oil dan lain-lain itu sudah ada. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai apa namanya recovery, ya, recovery ini, dari hitam, kemudian dari biomasa. Jadi itu sangat tergantung dari manfaatnya, sangat tergantung dari metode yang kita gunakan. Walaupun secara umum biasanya mekanisme yang terlibat dalam isolasi dinding itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah derivifikasi, kita ekstraksi, jadi kita mengambil dinding dari biomasa. Nah ini biasanya dilakukan pada saat kita menggunakan biomasa sebagai bahan baku. Walaupun sebenarnya pada saat kita memanfaatkan dinding dari limbah, proses itu dilakukan juga, tapi di industri yang menghasilkan produk. Nah tahapan berulang mekanismenya itu adalah kondensasi. Ini kemudian setelah terputus, terderivifikasi, terdegradasi menjadi partikel mikrotubuh rendah, kemudian dikondensasi agar kemudian menjadi lebih mudah untuk mengisolasi yang biasanya dalam bentuk padat. Nah, berikutnya setelah kita berhasil mengisolasi ini, maka kita akan menggunakan ini menjadi berbagai macam produk. Nah, strateginya kita sudah sebutkan di yang lalu, dilakukan dengan dua pendekatan, dua strategi. Yang pertama adalah penggunaan berbasis polimer, dan yang kedua adalah penggunaan berbasis monomer atau fenolik. Nah ini kembali juga sangat tergantung dari tujuannya. Nah pada dasarnya mekanisme ekstraksi, mekanisme isolasi lignin yang kita bahas minggu yang lalu itu bisa digunakan untuk kedua ini. Bisa untuk berbasis polimer, bisa untuk berbasis monomer. Walaupun tentu saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kan gitu ya. Artinya kalau misalkan ternyata hasil isolasi itu atau hasil recovery itu diperoleh lignin dalam fraksi yang berbobot molekul relatif rendah, artinya dia akan lebih sesuai untuk penggunaan berbasis monomer. Tapi kalau misalkan dia katakanlah yang terutama hasilnya adalah lignin hasil isolasi, hasil recovery itu berbobot molekul tinggi, artinya proses kondensasinya kan intensif, maka akan dilakukan secara yang akan tidak bisa.
akan lebih, itu kalau ekstrim itu harus bukan efisien, akan lebih sesuai jika penggunaannya adalah bentuknya berbasis polimer. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa digunakan untuk memang hanya mungkin perlu proses depolimerisasi yang lebih. Ini masalah juga. Itulah kemudian kenapa dalam beberapa pendekatan penggunaan itu seringkali dia terintegrasi. Jadi pada saat lignin ini diisolasi, di recovery, pasti bahwa lignin yang dihasilkan itu dia akan memiliki bobot molekul yang beragam. Saat masih belum berkali lalu, itulah kemudian kenapa seringkali salah satu parameter penting untuk melakukan atau berstrategi penggunaan lignin terintegrasi itu tidak cukup dengan bobot molekul rata-rata. Kan bobot molekul rata kan dia rata. Akan lebih bagus jika kita punya yang namanya distribusi bobot molekul. Molekul yang paling tinggi, gitu kan ya, yang medium, yang rendah. Kalau rata-rata di sini, walaupun misalnya katakanlah jumlahnya sedikit, tetapi kalau bobot molekulnya tinggi, maka dia akan mengangkat rata-rata kan gitu ya. Dan seterusnya. Itulah kemudian apa? Parameter, salah satu parameter dari karakteristik ligninasi isolasi itu yang salah satunya adalah dari distribusi. Jadi kita bisa vaksinasi kan. Oh yang bobot molekul sekian mungkin kita gunakan untuk penggunaan berbasis polimer. Tapi kalau bobot molekul yang lebih rendah mungkin kita akan gunakan untuk yang berbasis monomer secara terintegrasi. Karena apa? Karena kalau misalkan ternyata fraksi lignin yang isolasinya bobot molekul yang rendah, kalau penggunaan polimernya berarti dia akan tidak akan bermasalah, akan tidak efektif kan dia. Dia perlu reaksi kondensasi. Begitu juga kalau misalnya kata ternyata fraksi lignin recovery-nya dia bobot molekul tinggi lebih banyak, padahal gunanya untuk monomer, maka prosesnya menjadi lebih sulit. Itu maksud saya. Kenapa kemudian karakteristik lignin ini ya menjadi nah biasanya kalau mahasiswanya apa namanya agak banyak, tugasnya bukan hanya itu tadi, bukan hanya penggunaan berbasis polimer, tapi juga karakteristik lignin apa yang sesuai untuk tujuan penggunaan polimer, kan gitu ya, karakteristik lignin yang biasanya ini salah satu soal ujian, kebetulan nggak ada yang ada sih. Iya kan, ada karakteristik lignin satu yang memang oke ya, artinya bagus untuk menduga kesesuaian penggunaan sebagai polimer kan gitu ya, ada yang sesuai. Nah secara umum ini adalah ilustrasi barangkali untuk valorisasi lignin, adanya pemanfaatan lignin, peningkatan tambah lignin yang hasil dari recovery. Ini asumsinya adalah kita ambil dari jumlah dan peningkatan, agar kemudian kata valorisasinya menjadi lebih tepat. Kan valorisasi itu peningkatan nilai ekonomi itu bisa dari peningkatan diversifikasi produk, bisa nilai tambah, karena nilai guna, nilai manfaat. Itu istilah valorisasi. Walaupun sebenarnya kita juga bisa menggunakannya untuk konteksnya penggunaan lignin yang diisolasi langsung dari biomasa. Kalau biomasanya adalah limbah atau berbasis komponen kimia atau berbasis bioorganik. Nah tadi penggunaannya bisa contohnya dengan biomaterial, bisa dari serat karbon, bioorganik dan lain-lain. Saya sudah singgung tadi, ini adalah kondisi yang mungkin kita bisa hadapi pada saat kita akan valorisasi lignin. Karena kan tahapan ada vaksinasi, depolimerisasi, kemudian walaupun sebenarnya setelah depolimerisasi mungkin juga dia ada reaksi kondensasi juga kan. Kalau basisnya adalah penggunaan polimer. Ini kan sudah basisnya karena yang akan digunakan sebelah kanan itu adalah berbasis fenolik, fenolik sangat tergantung dari. Nah kembali ke sini,
mengenai apa namanya tadi strateginya. Jadi strategi mungkin pemanfaatan atau bioteknologi ini dilakukan di dua. Yang pertama adalah berbasis polimer, yang kedua berbasis. Jadi nanti silakan bisa dieksplor tugasnya. Saya kira banyak. Jurnal atau bila perlu buku-buku juga bisa ada kalau diperlukan, bisa tentang bioteknologi masih dalamnya khusus. Yang penggunaan jadi sebagai polimer, saya sebenarnya penelitian ini kalau dari level atau tingkat penelitian sudah banyak sebenarnya. Yang bukan aspek aplikasi di industri saja, karena masih mahal. Tadi juga baru kita ujian S2 memanfaatkan perekat, improvement perekat formalin. Karena salah satu, nanti mungkin kita akan sebenarnya seperti apa. Kan salah satu kelemahan dari perekat berbasis formalin itu kan emisi formalin itu. Nah, dari itu dia bisa men-track namanya emisi formalin. Maka kalau misalkan ada komposit, ada material, resin, serat karbon, sulfat karbon, adsorben termasuk apa namanya adsorben untuk energi ciptaan kan dibagi bercairan, logam berat, warna, sintetis dan lain-lain, menghambat jalan dan lain-lain. Mungkin dalam beberapa contoh hasil penelitian kita yang real langsung sudah kita lakukan. Kemudian penggunaan yang kedua adalah berbasis senyawa aromatik, monomer, senyawa aromatik sederhana. Bisa gas, artinya kalau walaupun gas sebetulnya bisa dihasilkan dari semua komponen kimia. Yang jelas yang khas adalah fenol, ada benzena, vanilin, kemudian sampai dan lain-lain. Ada bahan-bahan yang bisa dihasilkan. Dan kebetulan misalkan fenol, benzena, vanilin, toluene itu semua bahan kimia dari minyak bumi yang satu. Kita sudah sebut. Dan kemudian dengan vanilin itu salah satu. Coba, ya tadi pertanyaan ujungnya adalah aspek ekonominya bagaimana kan gitu. Karena seringkali kita itu mengevaluasinya itu parsial, hanya berbasis produk. Produk ini diolah dari ini dengan proses ini, dengan mesin ini, dengan tenaga kerja ini, gitu kan ya? Biayanya berapa dibandingkan dengan harga jualnya, selalu begitu. Kalau basisnya seperti itu maka akan lama untuk mencapai BEP-nya kan gitu. Betul. Kemudian sekarang kalau bisa bukan ekonomi, sekarang apa namanya mulai dilakukan pendekatan dengan ekonomi sirkular. Jadi bukan hanya dari aspek produknya harga berapa, tapi dia berdampak pada setiap tahap pada apa itu terhadap aspek-aspek yang lain, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek apa kan gitu ya. Itu diperhitungkan juga sehingga menjadi fair bahwa pada saat kita memanfaatkan lingkungan kita tidak bisa hanya sekedar berdasarkan harga lingkungan produknya nanti berapa sih, nggak bisa begitu. Bagaimana dengan keberlanjutannya dan bagaimana dengan aspek lingkungannya dan sebagainya. Nah, itu katanya kenapa kemudian berkembang ekonomi sirkular itu dengan setiap tahapan, setiap dampak, setiap efek, setiap pengaruh, setiap manfaat itu diperhitungkan. Dia akan terakumulasi. Kalau saya bukan orang yang ekonomi, kalau saya kan dari aspek distribusi, diversifikasi produk. Nah, ini beberapa contoh dari penggunaan pemanfaatan sebagai energi. Paling gampang bahan bakar atau pengolahan solid. Komposit ini banyak digunakan sebagai filler, misalnya kita lihat. Dia ada beberapa penelitian masuk ini sudah kerjasama dengan ini dan perekat. Artinya penelitiannya sudah banyak. Kalau di searching di internet aja misalkan pemanfaatan itu sebagai bahan energi akan begitu mudah kita mendapatkan berbagai macam literatur untuk komposit dan lain-lain. Untuk perekat
perekat yang untuk perekat yang pertama berkembang itu adalah perekat berbasis fenolik tentu saja, karena itu ada fenol. Walaupun kemudian sekarang sudah mulai juga dimix, dijadikan sebagai fitur atau aditif untuk perekat formalin juga. Tapi kembali, itu pun sangat tergantung dari tujuan penggunaannya nanti. Karena pastikan setiap tindakan, setiap perlakuan itu ada manfaat dan ada risiko yang harus ditanggung. Sebagai contoh, pada saat kita katakan menggunakan licin untuk perekat formaldehyde tadi, mungkin emisi formaldehyde menurunkan gitu ya. Kemudian mungkin kekuatan rekatnya juga meningkat karena di situ ada fenolik yang mungkin dia akan berfungsi sebagai bridging ya, cross linker. Tapi mungkin ada kelemahan, misalnya warnanya menjadi hitam misalkan gitu. Itu tidak cocok misalnya karena kalau digunakan untuk furniture yang memperhatikan aspek visual misalkan. Itu kemudian kenapa lignin ini pada awalnya berkembang terutama untuk mengganti substitusi fenol, rekat fenolik, fenol formaldehyde dan sebagainya. Kemudian pelapis untuk coating. Ini adalah satu kemarin ada penelitian menariknya salah satu coating untuk pemisah plastik. Ini sampai juga kita lihat contoh-contohnya di depan ya. Kemudian nanomaterial. Walaupun yang paling banyak sekarang lignin itu nanomaterial sebagai bahan aditif dan juga. Jadi untuk mengimprove, untuk meningkatkan karakteristik, misalkan ada karakteristik menjadi lebih bersifat hidrofobi, lebih tahan api, tahan penyalaan. Karena lignin ini dia sudah tahu juga kan, lignin kan dia punya TG yang tinggi kan. Lignin hasil isolasi ya. Kalau lignin alaminya TG-nya rendah, kan hanya berapa 70, 80 derajat saja ya. Karena dia sifatnya amok kan. Tapi kalau lignin yang hasil isolasi sudah melalui reaksi kondensasi itu bisa di atas 150 sampai 200 loh. Kita sudah bahas di mata kuliah kimia ya. Itu tinggi. Itulah kemudian kenapa lignin hasil isolasi ini bisa juga digunakan sebagai bahan pengampat penyalaan atau fire resistant. Kemudian pengemulsi ya kan salah satu karakter lignin itu apa ya? Lignin tadi kan bersifat hidrofobik, cenderung, tapi dia punya fungsi hidroksi kan gitu. Jadi dia punya dua karakter dua. Itu kan ciri khas dari pengemulsi kan seperti itu dengan apa ya? Surfaktan ya, salah satunya surfaktan. Kita kemudian kenapa lignin bisa digunakan sebagai surfaktan yang bisa dia kompatibel dengan sifat hidrofilik dan hidrofobi. Walaupun secara umumnya dia cenderung bersifat hidrofobik sebagai indikasi dari rendah fungsi. Tapi nyatanya dia punya fungsi hidrofil yang bersifat hidrofilik kan. Akhirnya dia bisa berkaitan. Ini beberapa contoh. Nah kemudian yang kedua yang secara umum ini sebagai kisi-kisi saja tugas ya. Tadi kan diperlukan yang diambil dari organisasi. Yang kedua kan prinsipnya kita memanfaatkan ini berbasis monomer. Dan kalau berbasis monomer itu kan bisa monomer berupa faedah propana, bisa juga senyawa aromatiknya saja, tetapi sekaligus kalau kita memanfaatkan secara aromatiknya, mungkin kita bisa memperoleh juga produk-produk alifatiknya. Ini kan kalau monomer kan artinya penil, propana kan gitu ya. Dan ini ada ininya kan gitu ya. Tapi kalau berbasis fenoliknya artinya dikatnya di sini kan gitu. Ini menjadi fenolik, ini menjadi alifatiknya kan gitu. Terus kemudian saya sampaikan, kenapa lignin itu punya potensi diversifikasi produk yang tinggi? Karena dia bisa menghasilkan bisa mengembangkan propananya, penil propanoidnya loh tepatnya atau senyawa fenoliknya atau bahkan senyawa alifatiknya. Bahkan dimernya saja itu mungkin dia punya fungsi tersendiri.
mungkin kuliahnya siapa Pak Yaniko ya, terus siapa yang sate gurita ya, pernah dengar namanya lignan ya. Iya. Nah, lignan kan lignan, dia punya zat obat. Jadi tidak hanya sekedar monomer, tidak hanya sekedar polimer, tidak hanya sekedar senyawa aromatik atau alifatinya. Mungkin lignin, dimer, mungkin trimer gitu kan ya. Dia memiliki karakteristik yang khas tertentu. Walaupun secara alami dia kelompoknya berbeda ya, berasal dari dasar. Jadi prinsipnya adalah memanfaatkan lignin menjadi senyawa-senyawa aromatik atau berwarna. Ya pasti yang paling gampang, bukan yang paling gampang, bisa diduga mekanismenya adalah depolimerisasi. Dia diputus ikatnya. Hanya kemudian kenapa pada saat kita mendepolimerisasi lignin dari biomasa, kalau targetnya satu produk tertentu itu seringkali rendah rendemennya. Misalnya kalau targetnya kita adalah fenol misalnya, fenol kan benzen otak kan gitu ya, itu seringkali rendemennya rendah. Karena apa? Karena polimer lignin ini dia disusun oleh banyak tipe monomer dengan berbagai macam tipe ikatan, yang seringkali dia akan bereaksi, akan terputus pada kondisi yang berbeda. Saya sudah bilang pada 5 domater kan? Kalau kita mutus ini, produknya ini, tapi yang ini mungkin belum terputus karena ikatannya berbeda gitu. Itu dari satu sisi kelemahannya tentang. Tapi dari sisi lain, kita bisa atau berpotensi menghasilkan banyak jenis senyawa kan? Bukan hanya senyawa fenol, bukan hanya toluena, bukan hanya benzena, mungkin tadi ada apa yang dimer dan lain-lain. Jadi tergantung dari sisi mana kita manfaatkan. Itulah kemudian bimbingan saya kita eksplor, oh dia bio oil untuk menghasilkan toluena, rendemennya kecil. Mungkin hanya berapa? Paling tinggi masih 35% per basis. Tapi kalau digabungkan dengan produk-produk turunan lain yang berasal dari lignin itu menjadi tinggi juga kan. Tetapi dia memiliki sifat kimia yang berbeda sehingga itu dari dasar. Itulah kemudian kenapa banyak reaksi proses yang bisa kita gunakan untuk produksi monomer baik secara kimia maupun biologi. Dan di antara produk lignin dari pemanfaatan limbah industri dan kertas yang sudah berkembang itu adalah yang oksidasi untuk produksi vanilin. Kenapa ini berkembangnya ke arah sana dulu? Karena teknologi konversi lignin limbah itu awalnya berkembang di negara-negara Skandinavia, Eropa. Karena memang pusat industri kertas kan di sana kan, Swedia, misalnya Finlandia. Jadi di sana setelah industri kertasnya berkembang, maka kemudian berkembang juga industri pemanfaatan lignin dan sebagainya. Lalu kenapa vanilin? Selain itu karena juga bahan baku kayu yang digunakan di sana adalah softwood. Jarang sekali ada. Termasuk kemarin ada satu mahasiswa yang short visit ke sini dari Polandia. Salah satunya itu dia ingin belajar mengenai pemanfaatan lignin untuk Indonesia. Dan bahan bakunya dari Venus. Venus bukan Venus Mercury. Karena kan Eropa sana itu memang didominasi dari kayu besar. Itulah kemudian kenapa vanilin yang berkembang ya? Karena vanilin adalah produk oksidasi dari buaya asil. Iya kan? Iya buaya asil. Dari buaya asil kan? Buaya asil. Nah, softwood itu kan 90% buaya asil. Sehingga potensi rendemen. Ya. Ini beberapa contoh dari
Jadi itu prinsip atau strategi mengenai pemanfaatan dari lignin secara strategi ini pendekatan penggunaan pemanfaatan berbasis polimer dan berbasis yang sekarang ini boleh saya katakan oleh karena seringkali kalau kita hanya sekedar memanfaatkan berbasis polimer, berbasis monomer saja kembali seringkali recovery produknya rendamannya kecil sehingga mulai berkembang sekarang dengan integrasi atau biorefinery secara terintegrasi. Kita akan sebut sedikit di bagian-bagian mungkin depan terakhir boleh ya? Kita masih 15 Ini terakhir deh. ya terakhir Dua Asia dapat dua pertemuan. lagi lalu bisa ini menurut data 12 ya. Sekarang minggu ke-12. 14 Kak. 14 ya, 14 ya. Sekarang 13, 14, 15 gitu. Nah kita akan bahas nanti yang biografi integrasi sebagai upaya untuk meningkatkan nah itu ilustrasi saja tadi penelitian ini banyak potensinya bisa ambil dari internet dulu dari publikasinya hanya review dia review ini sekali. Jadi silakan mencari bagaimana file, edit, ini hasil penelitian beliau kan kalau saya sendiri belum banyak juga penelitian baru mungkin aditif sudah ada, chemical sudah ada, maupun perekat sudah ada. Kalau untuk bidang pertanian saya belum pernah juga yang slow release fertilizer itu menarik juga sih. Kan bisa diintegrasikan di pertanian di hanggam. Karena hanggam itu kan sebetulnya pirolisis kan? Pirolisis. Cuma memang asamnya itu jadi masalah kan. Jadi lahan gambut itu kalau bisa walaupun kita harus misalkan katakanlah melakukan pemupukan artifisial tambahan, kita bisa berharap bahwa pupuknya itu bisa slow release, bisa bertahan lama. Apalagi jika misalkan dikombinasikan dengan pupuk alami. Itu untuk aplikasi. Ini sama juga yang cuma berwarna saja. Energi ini adalah format lain contoh saya untuk penggunaan polimer ini nah tadi yang menarik juga gitu. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran fungsi lignin sebagai perekat itu bisa didekati dengan dua cara tadi hasil ujian kita. Yang pertama adalah dengan mengecilkan ukuran menjadi nanolignin, dan yang kedua dengan menurunkan bobot molekul. Karena kalau lignin itu digunakan sebagai resin perekat, sebagai tambah perekat dalam bentuk polimer berbobot molekul tinggi, dia berfungsi tidak terlalu efektif. Selain dia akan mengambil penetrasi perekatnya menjadi lebih susah kan gitu ya, juga tangan yang tersedianya juga menjadi lebih sedikit kan? Karena dia sudah bentuk polimer gitu. Maka seringkali untuk meningkatkan penetrasi perekat ke dalam mikropori yang kayu perekat maka dibuatlah nanopartikel. Tapi itu bisnis tadi melalui peningkatan surface area. Padahal bisa juga lignin ini dipolimerisasi menjadi bobot traktir yang bobot molekul lebih rendah. Dengan begitu maka side reaction aktifnya itu menjadi lebih banyak kan gitu.
yang nanti dia akan berfungsi sebagai tadi cross-linker pada saat dia mengalami proses kondensasi atau polimerisasi dengan perekat, yang mungkin dia bisa berfungsi sebagai bridging tadi, bukan hanya cross-linker antara lignin dengan lignin, tapi lignin dengan perekat. Kalau misalkan dia sebagai filler tambahan, atau mungkin dia akan membantu dengan bahan yang direkatnya. Tadi menarik juga sih dari hasil penelitiannya itu, walaupun itu baru terindikasi, artinya belum ada penelitian yang membandingkan itu. Jika lignin ini dibuat nanolignin atau dibuat fragmen lignin dengan bobot lebih rendah, mana yang lebih efektif? Itu belum ada kalau itu. Mungkin penelitian sudah ada, tapi terpisah. Artinya tidak apple to apple, artinya kondisinya tidak sama kan gitu ya. Seringkali kita ini terjebak, kita membandingkan dua hal yang memang jelas-jelas berbeda kondisinya gitu. Yang kesimpulan oh ini lebih baik, itu belum tentu juga kan gitu. Itu saya salah satu yang menarik. Barangkali kalau tapi tidak begitu. Dari ini kemudian ada serat karbon, ini juga salah satu yang baik. Jadi itu saya kira secara umum mengenai hasil lignin atau strategi pemanfaatan lignin. Minggu depan kita akan lihat lebih detail beberapa contoh. Kita serat karbon, kemudian beberapa hasil penelitian dan lain-lain. Kita akan bahas juga misalkan terkait dengan penggunaan monomernya, termasuk contoh. Ini belum saya lengkapi kebetulan belum saya tambahkan dari hasil penelitian yang kita dapat. Tapi paling tidak terakhir ini yang saya sampaikan tadi. Jadi terkait dengan pemanfaatan lignin ini bisa dilakukan secara terintegrasi seperti ini. Jadi integrated biorefinery itu bukan hanya sekedar pemanfaatan terintegrasi antar komponen kimia kayu, selulosa, lignin, ekstraktif kan itu. Tapi dalam pemanfaatan lignin sendiri, hasil isolasi itu bisa dilakukan terintegrasi berbasis karakter kimia yang dimiliki. Jadi kalau misalkan ternyata hasil isolasi recovery lignin dihasilkan oleh lignin yang berbobot molekul tingginya ada sekian persen, let's say misalnya 50% kan gitu ya. Ada yang ternyata yang tidak memenuhi syarat untuk penggunaan lignin berbasis polimernya kan gitu. Jangan dianggap kemudian ini sebagai limbah gitu. Karena kita bisa masuk ke dalam skenario atau strategi yang kedua. 50% kita gunakan untuk penggunaan berbasis polimer, 50% bisa berbasis arahnya ke arah sana. Jadi terintegrasi bukan hanya antar komponen kimia yang ada di dalam bahan baku, tetapi bisa juga di dalam pemanfaatan lignin. Kebetulan lignin kan dia heterogen kan. Walaupun sebenarnya dalam pemanfaatan selulosa juga bisa ya. Selulosa berbasis polimernya, selulosa berbasis gula ya, gitu. Bisa juga ya. Kalau misalnya serat-serat selulosanya yang ternyata begini. Pada saat kita akan memanfaatkan selulosa kristalin, pasti kita merimut selulosa amok. Kan gitu kan? Karena prinsipnya adalah pada saat kita ingin mengambil kristalin, ya kita buat, kita potong-potong, kita larutkan yang bagian amoknya kan gitu. Tapi kalau konsepnya biorefinery bukan berarti kemudian itu menjadi limbah kan? Tapi kita manfaatkan dengan strategi yang berbeda. Fraksi kristalin selulosanya kita manfaatkan untuk menjadi komposit nano, apalah gitu kan ya. Nah yang fraksi yang terlarutnya sumber gula, bioetanol kasarnya kan gitu ya. Atau langsung misalkan bahan sorbitol, vitamin C dan sebagainya itu bisa. Kembali saya bukan terobsesi oleh biorefinery, tapi paling tidak konsepnya bagus gitu maksud saya. Terlepas dari kemudian aplikasinya tidak mudah. Karena pasti dalam sebuah industri kita harus mendesain standar integrasi untuk berbagai macam mill kan, untuk berbagai macam proses kan gitu ya. Tapi kan investasi sekali kan gitu ya. Tapi
efisiensinya tinggi, juga psikolognya tinggi, kan mudah-mudahan dengan berikutnya ekonominya menjadi lebih tinggi. Nah, minggu depan kita akan bahas ini. Mungkin hari ini saya mohon maaf tidak akan terlalu banyak karena itu bisa tadi sebenarnya saya sempat mau WA juga apa tetap pindah lagi, tapi kalau pindah lagi susah lagi nyarinya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tapi sebagai pengantar untuk yang tugas tadi kayaknya tugas yang berbasis polimer yang berbasis manfaat seperti apa. Kembali kalau diperlukan nanti beberapa buku yang saya kirim barang terkait nanti judulnya untuk tugas apa saja yang saya punya nanti. Dulu sebenarnya saya belum free juga dari internet, tapi kalau sekarang sudah nggak bisa ya bisa. sudah nanti. Dan minggu depan kita akan coba beberapa contoh. Kalau ini kan tentunya bisa diperoleh dari buku, dari jurnal. Dan untuk saya akan coba tampilkan beberapa contoh penelitian yang real lah. Dan tidak mengkonfirmasi berbagai macam proteksi pemanfaatan itu berbasis polimer, berbasis ya, satu jam kurang. Baik, ada yang dikasihkan sambil tanda tangan. Izin bertanya, Oke. kalau untuk lignin yang bisa digunakan sebagai apa scavenger atau menangkap emisi formaldehyde itu semua jenis lignin atau lignin terhidrolisis aja atau gimana? Semua jenis lignin. Semua jenis lignin bisa. Syaratnya yang paling gampang dia masih punya double. Itu yang paling gampang kan? Karena kalau senyawa yang masih punya double bond maka dia punya potensi membentuk radikal bebas yang bisa menangkap Emisi formaldehyde bebas ya. ya. Itulah kemudian kenapa buaya kol, siringol, kemudian fenol itu punya kapasitas itu kemampuan ini. Karena dia memiliki struktur cincin benzen yang dia memiliki ikatan ganda yang bisa bergerak dalam bahasa kayak gitu kan. Jadi semua lignin bisa. Walaupun kemungkinan ya bisa saja kapasitas atau kemampuan untuk atau kecepatan menangkapnya itu bisa berbeda saja, kan tergantung dari kan kalau siringnya mungkin ada 2 metoksil, yang 2 ada 1, kan fenol ada tidak ada kan gitu. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa berpengaruh. Misalnya yang paling gampang saikindra kan gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah suatu bahan kimia akan berinteraksi secara kimia dengan bahan lain, aksesibilitas juga bisa berpengaruh kan terhadap kecepatan reaksi. Ya kan? Nah, bobot molekul yang lebih tinggi atau ada tidaknya misalkan fungsi lain di situ bisa berpengaruh terhadap pergerakan elektron di sekitar situ, bisa mempengaruhi terhadap hasil itu. Tapi basically semua tipe lignin bisa. Itulah kemudian kenapa lignin ini sebagai salah satu sumber antioksidan. Karena dia ada struktur sikliknya itu, aromatiknya itu. Obat lah itu bagian. Jadi sebetulnya apa ya? Ya, masa gini, jangankan kalian yang walaupun sebenarnya kan mahasiswa kan lebih gesit kan, lebih lincah, lebih agile dalam mencari informasi kan. Saya aja sudah belajar, rasanya sudah ini sudah terantuk-antuk. Kayaknya saya belum tahu banyak juga tentang lignin dan pemanfaatan itu. Ya, Sudah jauh. Ternyata gimana? Begitu saya tahu satu kan tentang lignin. Tapi kalau lignin punya potensi ini dong, kan? Karena dia punya karakter seperti ini kan gitu. Begitu mau tahu ini langsung berimplikasi di sini dan seperti itu. Ya sama tadi pertanyaan.
Saya belum pernah melakukan penelitian bahwa lignit katakanlah punya penelitian secara khusus antioksidan, sifat antioksidan lignit secara real. Tapi kan berdasarkan basic chemistry-nya gitu, potensinya itu ada, dianalogikan dengan antioksidan yang lain kan. Tetapi tentu saja itu tadi karakteristiknya itu kan bukan hanya sekedar bisa, tetapi juga dengan efektivitasnya kan, mudah tidaknya, kecepatannya kan gitu ya, kapasitasnya juga. Nah itu bisa dipengaruhi oleh molekul, oleh sumber bahan bakunya. Kemungkinan antara variasi sirinil dengan paradoksikan ini bisa berbeda. Tetapi tetap punya kemampuan yang berbeda. Itu bisa menarik juga. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai pemanfaatan zat ekstraktif, kan salah satunya senyawa fenolik kan. Guaiacol, sirinol, fenol itu kan nggak reaktif juga sebetulnya gitu. Jadi dia merupakan sisa proses metabolisme tumbuhan pada saat proses lignit itu byproductnya, sisanya tuh ya itu bisa juga kan. Dan itu berkata dan antioksidan itu fungsinya salah satunya itu. Ya menarik lah. Baik ya, kalau gitu terima kasih banyak ya. Mohon maaf tidak lama kuliah hari ini mengisi mungkin pengantar aja sih. Dulu tepatnya. Nanti kalau diperlukan saya kirim judul-judul buku yang saya punya. Nanti bisa dipilih mana yang diperlukan. Prakteknya juga boleh. Tapi nanti setelah saya lengkapi ya. Dua pertemuan ke depan saya lengkapi dulu dari hasil penelitian saya dan penelitian saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Masih aman kalau masih belum.